Alhamdulillahilladzi a'adal jannata liman ittaqa wa adan nara liman asya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan kudrah dan iradahnya lah pada hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur serta nikmat sehat beserta afiatnya, sehingga pada tahun ini kita masih bisa melaksanakan ibadah saum Ramadan di tahun 1445 Hijriah. Mudah-mudahan saum tahun ini bisa menjadi lebih baik dari tahun kemarin. Para pecinta Gemar Ramadan PC Persis Bale Endah, pada kali ini saya akan menyampaikan sebuah judul, yaitu ciri-ciri perempuan ahli neraka. Ada ahli neraka, ada ashabun nar. Ada ahlun nar, ada ashabun nar. Kalau ahlun neraka bedanya yaitu bersifat goiro abadin, kalau ashabun nar bersifat abadan. Bagaimana maksudnya? Maksudnya adalah kalau ahlun neraka, ketika seseorang dimasukkan ke dalam neraka, disiksa, dosa-dosanya dibersihkan dulu, setelah bersih lalu diangkat, dimasukkan ke surga. Itu bersifat goiro abadin. Kalau ashabun nar, dia disiksa selama-lamanya, jadi tidak diangkat dimasukkan ke surga, tetapi dia selama-lamanya disiksa. Itu perbedaan antara ahlun nar dan ashabun nar. Ciri-ciri perempuan ahli neraka diantaranya adalah: satu, yang kufur terhadap suami atau tidak mensyukuri pemberian suami. Dari Ibnu Abbas, bismillahirrahmanirrahim, an Ibni Abbasin qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, uritun naro, diperlihatkan kepadaku api neraka, fa idza aksaru ahliha, dan ternyata kebanyakan penduduknya an-nisa'u adalah perempuan. Yakfurna, mereka kufur. Kila, dikatakan, ditanyakan, ayakfurna, apakah mereka kufur billahi kepada Allah? Qala, Nabi SAW menjawab, yakfurnal asira, mereka kufur kepada suami, wa yakfurnal ihsana, dan kufur kepada kebaikan. Lau ahsanta, kalaulah kamu berbuat baik, ila ihdahuna, kepada salah seorang di antara mereka, adahro, selama sepanjang masa, thumma, kemudian ro'as, dia melihat, minka, dari kamu, syai'an, kejelekan, qalas, dia berkata, ma ro'aitu, aku tidak pernah melihat, minka, dari kamu, khairokotun, khairokot itu kebaikan sedikit pun. Dalam pernikahan, tujuan dari salah satu pernikahan adalah untuk menciptakan ketenangan, kasih sayang, rasa cinta di antara pasangan suami istri, sehingga wajar kalaulah seorang istri mendambakan atau mengharapkan calon suaminya itu yang soleh. Begitu juga seorang laki-laki berharap mendambakan mendapatkan calon istri yang solehah. Karena itu untuk mewujudkannya, di mana sebuah keluarga ingin mewujudkan baiti jannati, ingin mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Saat keinginan berumah tangga telah tercapai, khususnya bagi seorang wanita, tentunya seorang laki-laki, seorang suami itu haruslah dijadikan sebagai pemimpin, yang mana pemimpin itu harus ditaati, harus dihormati, harus berbakti kepadanya, dan tidak boleh durhaka kepadanya. Allah Subhanahu wa taala sangat membenci dan mengancam istri yang durhaka kepada suaminya. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan bahwa istri yang durhaka kepada suaminya akan mendapatkan azab yang sangat pedih di akhirat. Sebagaimana hadis riwayat Ahmad, lihatlah bagaimana keberadaanmu dalam bergaulmu dengan suamimu, karena suamimu adalah surgamu dan suamimu adalah nerakamu. Sebagaimana hadis di atas, kalaulah seorang suami telah bekerja keras, telah membanting tulang untuk menafkahi istri dan keluarganya, tetapi si istri tetap merasa kurang
merasa kurang, merasa tidak cukup, sehingga dia tidak merasa berterima kasih kepada suaminya yang telah berusaha membahagiakan, membanting tulang, memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Bahkan disebutkan suami itu telah bekerja keras, telah membuat kebaikan sepanjang masa, tetapi si istri mengatakan bahwa suami itu tidak pernah aku melihatkan kebaikan di suami itu, padahal suami telah berusaha membahagiakan, menyenangkan kepada keluarga dan kepada istri dan anak-anaknya. Maka nauzubillahi min dalik, istri yang seperti itu adalah istri ahlun nar. Yang kedua, wanita berpakaian tetapi telanjang dan berjalannya lenggak-lenggok, sebagaimana hadis dari riwayat Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinfani, dua golongan, min ahlin nari, dari ahli neraka, lam arahuma, aku tidak pernah melihat keduanya. Kaum ma'hum siyatun, yang memiliki cambuk, ka'adna bil bakori, seperti ekor sapi, yadribuna bihan nasa, yang dipergunakan untuk memukul orang. Wanisaun, dan perempuan, kasyatun ariyatun, yang berpakaian telanjang, mumilatun, berlenggak-lenggok, ma'ilatun, mudah dirayu atau suka merayu, ru'usahunna, rambut mereka, ka asnimatil bukhti, disasak bagaikan pundak unta, la yadkhulnal jannata, mereka tidak akan masuk surga, wala yajidna rihaha, dan mereka tidak akan mendapat atau mencium baunya surga. Wa inna rihaha, sesungguhnya bau surga itu, layu jadu min masiroti kadza wa kadza, dapat tercium dari begini dan begini. Menurut Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim, bahwa kasyatun ariyatun itu mempunyai beberapa makna. Makna yang pertama adalah wanita yang mendapatkan nikmat Allah namun enggan bersyukur kepadanya. Wanita yang mendapatkan nikmat Allah namun enggan bersyukur kepadanya. Wanita itu sudah mendapatkan bermacam-macam kenikmatan, sudah mendapatkan banyak kenikmatan, tetapi dia tidak mau bersyukur kepadanya. Wanita seperti ini mungkin disebut wanita yang kufur nikmat. Mana yang kedua, kasyatun ariyatun itu wanita yang mengenakan pakaian namun kosong dari amalan kebaikan dan tidak mau mengutamakan akhiratnya serta enggan melakukan ketaatan kepada Allah. Jadi wanita seperti ini dengan berpakaiannya itu, wanita ini tidak dipergunakan untuk taat kepada Allah, tidak dipergunakan untuk mencari akhirat, tidak dipergunakan untuk mendapatkan amal kebaikan. Makna yang ketiga, kasyatun ariyatun, yaitu wanita yang menyingkap sebagian anggota tubuhnya sengaja menampakkan keindahan tubuhnya. Inilah yang dimaksud dengan wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Jadi wanita seperti ini sengaja dia berpakaian, tetapi sengaja dia membukakan auratnya, memperlihatkan auratnya supaya dilihat oleh kaum hawa. Mungkin dia juga punya niat ingin memperlihatkan auratnya itu supaya tertarik oleh kaum hawa. Yang keempat, wanita yang memakai pakaian tipis sehingga nampak bagian dalam tubuhnya. Wanita tersebut berpakaian namun sebenarnya telanjang. Jadi kasyatun ariyatun, mana yang keempat itu wanita yang berpakaian tipis atau bisa juga berpakaian transparan sehingga bentuk tubuhnya, lengkuk tubuhnya itu kelihatan dari luar. Wanita seperti ini juga disebutkan wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Dan bahkan ada juga wanita yang berpakaian tipis enggak, transparan enggak, tetapi bentuk tubuhnya itu
bentuk tubuhnya itu kalau di dalam bahasa Sunda mah ngalepet gitu ya, ngalepet. Jadi bentuk tubuhnya itu mencetak, menyetak gitu ya. Orang seperti ini juga dikatakan bahwa dia itu berpakaian tetapi tidak berpakaian. Jadi berpakaian tetapi telanjang, berpakaian tetapi auratnya kelihatan. Nah, nauzubillahi min dzalik, orang seperti ini disebutkan orang yang berpakaian tidak berpakaian sehingga aurat-auratnya kelihatan, maka orang seperti ini disebutkan orang yang tidak menutup auratnya, sebab dikategorikan orang yang menutup aurat itu yang disebutkan kategori yang menutup aurat itu yang disebut dengan libasut taqwa ya. Jadi berpakaiannya benar-benar menuruti dengan syariat-syariat Allah, tidak kelihatan auratnya, lekuk-lekuk tubuh di dalamnya juga tidak kelihatan. Itu yang disebut dengan libasut taqwa. Terus ada juga beberapa tafsiran tentang ma'ilat dan mumilat. Yang dimaksud dengan ma'ilat yaitu tidak taat pada Allah dan tidak mau menjaga apa yang mesti dijaga. Orang seperti ini tidak mau taat dan tidak mau menjaga kehormatan dirinya. Tafsiran yang kedua, ma'ilat adalah berjalan sambil memakai wangi-wangian, dan mumilat yang berjalan sambil menggoyang-goyangkan kedua pundaknya atau bahunya. Nah, orang yang seperti ini ketika seorang perempuan memakai wangi-wangian, apakah boleh atau tidak? Seorang wanita memakai wangi-wangian itu adalah boleh hukumnya, tetapi kalau berlebih-lebihan, memakai wangi-wangiannya berlebih-lebihan, punya niat supaya harumnya tercium oleh yang lawan jenis, itu yang tidak boleh. Mana yang ketiga, ma'ilat itu dimaksudkan adalah wanita yang bisa menyisir rambutnya sehingga bergaya sambil berlenggak-lenggok sebagai wanita nakal. Nauzubillahi min dzalik, wanita seperti ini sudah dicap sebagai wanita nakal. Sebagaimana kita tahu, kalau seorang wanita sudah dicap menjadi wanita nakal, itu berarti asumsinya wanita yang tidak baik. Ciri wanita ahli nar yang ketiga yaitu wanita atau istri yang menggugat cerai suaminya tanpa alasan. Sebagaimana di dalam hadis Thauban, bismillahirrahmanirrahim, an Thaubana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyum mamra'atin, perempuan mana saja sa'alat yang meminta jauzaha istrinya tolakon untuk ditalak, min ghairi ba'sin dengan tanpa alasan, faharamun alaiha, maka haram baginya raihatul jannati, mencium harumnya surga. Kaum istri yang meminta cerai kepada suaminya itu sebenarnya boleh asal mempunyai syarat dan alasan yang tertentu. Sebagaimana di dalam hadis dari Ibnu Abbas telah bahwasannya istrinya Thabit bin Qais, dia mendatangi Rasulullah SAW, dia meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk menceraikan suaminya. Kemudian Rasulullah bertanya kepada istri Thabit bin Qais, kenapa kamu ingin menceraikan suamimu? Dia menjawab bahwa aku tidak mencela Thabit bin Qais pada akhlak dan agamanya, namun aku takut berbuat kufur dalam Islam. Jadi dia punya alasan ingin bercerai dari suaminya karena takut kufur dalam Islam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan. Maka istri Thabit bin Qais menceraikan Qais dan mengembalikan kebunnya sebagai mahar Qais terhadap istrinya. Dalam Islam, gugat cerai memiliki dua istilah, ada pasah, ada khulu. Yang mana pasah itu lepasnya ikatan nikah antara suami dan istri, dan si istri mengembalikan maharnya. Kalau khulu, gugatan cerai istri kepada suami tanpa mengembalikan maharnya. Alasan istri berhak meminta cerai itu ada beberapa alasan. Istri diperbolehkan meminta cerai kepada suaminya kalaulah dia mempunyai alasan-alasan, diantaranya satu, suami tidak mampu memenuhi hak istri. Di mana hak istri itu misalnya nafkah, yang mana nafkah itu adalah merupakan hak istri dari suaminya.
tidak dipergauli dengan baik, tidak diberi tempat tinggal yang layak, itu merupakan hak-hak istri, sehingga istri boleh meminta cerai kepada suaminya karena hak-haknya tidak terpenuhi. Yang kedua, suami merendahkan istrinya, di mana si suami misalkan mencela, memukul, melaknat, atau bahkan bisa melakukan KDRT. Itu juga merupakan alasan istri bisa menggugat cerai suaminya kalau si istri sudah merasa direndahkan. Yang ketiga, suami pergi dalam waktu yang sangat lama, di mana ada aturannya, ada ketentuannya, ada hadisnya bahwa istri yang ditinggalkan oleh suaminya selama 6 bulan boleh menggugat cerai kepada istrinya, sebab si istri merasa tidak si istri itu merasa bahwa kalaulah dia sebagai istri tetapi dia tidak dinafkahi, kalaulah dia sebagai janda tetapi dia tidak pernah diceraikan, maka si istri boleh menggugat cerai kepada suaminya kalaulah si suami meninggalkannya dalam waktu yang sangat lama. Yang keempat, suami divonis memiliki penyakit berbahaya, yang mana kalaulah si suami memiliki penyakit yang berbahaya, apalagi penyakitnya itu sangat fatal, menular, maka istri berhak boleh menggugat cerai kepada suaminya. Yang kelima, suami yang fasik, di mana suami yang fasik itu adalah suami yang bisa melakukan dosa-dosa besar, meninggalkan kewajiban-kewajiban fardu, maka itu boleh istri menggugat cerai kepada suaminya karena suami seperti itu tidak bisa dijadikan sebagai pemimpin di keluarga. Yang selanjutnya, ciri wanita ahli neraka, yaitu wanita yang menyerupai laki-laki, di mana di dalam Quran surat Ali Imran ayat 36, auzubillahi minasyaitonirrajim, walaisa dzakaru kal untha, laki-laki tidaklah seperti perempuan. Bahkan di dalam hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas, Nabi SAW bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala melaknat laki-laki menyerupai perempuan dan melaknat perempuan yang menyerupai laki-laki. Di dalam Hafidh Ibnu Hajar, dia memberikan tambahan bahwa yang menyerupai itu bisa dalam bentuk gaya, berbicara, berjalan, atau bahkan dalam bentuk pakaian. Tetapi beda kalaulah dalam segi adat, misalkan di Arab itu kan kaum laki-laki itu berpakaian seperti perempuan memakai gamis ya. Nah, seperti itu tidaklah disebut tasyabuh, karena itu adat orang Arab, laki-lakinya berpakaian seperti perempuan. Beda dengan di Indonesia, karena kalau di Indonesia laki-lakinya itu berpakaian memakai celana panjang, misalkan kalau perempuannya memakai rok. Nah, kalaulah si perempuan menyerupai laki-laki dengan berpakaian seperti pakaian laki-laki, berpakaian celana panjangnya segalanya seperti laki-laki, maka itu termasuk tasyabuh. Man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Nah, itu termasuk tasyabuh, maka tidak boleh perempuan menyerupai laki-laki dalam segi yang tadi sudah saya sebutkan, misalkan dalam segi berbicara, dalam segi berpakaian, dalam segi berjalan, itu merupakan tasyabuh, yang mana tasyabuh bagi perempuan menyerupai laki-laki itu termasuk kepada ahlun nar. Yang kelima, yaitu wanita yang tidak bisa menjaga lisannya. Salah satu anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua adalah berbicara, yang mana berbicara itu merupakan isi hati kita, untuk mengeluarkan isi hati kita dan pikiran kita kepada orang lain. Lisan adalah hal yang penting yang dapat mencerminkan tingkah laku seseorang. Dengan lisan kita sudah mengetahui sifat seseorang. Dengan demikian, kalaulah kita ingin melihat bagaimana wanita itu, bagaimana sifat wanita itu, bagaimana cerminan wanita itu, kita lihat dari lisannya. Dengan lisannya itu bisa mencerminkan wanita itu seperti apa. Dengan lisannya itu kita bisa dapat melihat sifat wanita itu seperti apa dengan lisannya. Lisan itu merupakan salah satu alat yang sangat kecil, tetapi dengan lisan itu seseorang bisa membuat masuk surga dan bisa juga membuat dia masuk neraka. Salamatul insan min hifdil lisan. Selamatnya manusia itu tergantung dari lisannya. Dengan lisan persaudaraan bisa menjadi retak,
Dengan lisan persahabatan bisa menjadi permusuhan, dengan lisan perkawinan bisa terjadinya perceraian. Nauzubillahi min dzalik. Menurut Abdullah bin Abbas, dia mengatakan, bicaralah dengan sesuatu yang dapat menuai pahala dan memberi kemanfaatan. Kalau tidak demikian maka lebih baik diam. Sebagaimana di dalam hadisnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik, kalau tidak bisa diam. Sebagaimana di dalam pepatah dikatakan, talk less do more, sedikit bicara banyak aksi. Itu yang harus kita pegang. Kita harus lebih baik kita sedikit bicara daripada banyak aksi. Hal-hal yang lain yang perlu kita sadari di zaman sekarang, di zaman canggih ini, adalah kita dapat dengan mudah menebarkan kebaikan atau keburukan dengan cuman satu jari saja. Dengan satu jari saja kita bisa menulis apakah perkataan itu baik atau perkataan itu buruk. Oleh karena itu kita harus bisa menjaga lisan kita supaya lisan kita bisa selamat, bahkan lisan itu bisa dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat. Para pencinta kajian online Gema Ramadan PC Persis Bale Endah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari golongan wanita-wanita penghuni ahli neraka. Amin ya robbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.